Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friskania Cynthia, nomor absen 18, NIM 1262072071019 dari kelas MPI 3A Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Langsung saja soal yang pertama, yaitu jelaskan secara detail apa yang saudara pahami tentang sistem informasi dan apa kaitannya dengan dunia manajemen khususnya pendidikan. Sistem informasi dipahami sebagai suatu himpunan atau kumpulan dari sekelompok orang-orang yang bekerja, prosedur-prosedur, dan sumber daya peralatan yang mengumpulkan data dan mengolahnya menjadi informasi, merawat dan menyebarkan informasi dalam suatu organisasi. Secara lebih sederhana, sistem informasi yaitu komponen-komponen dalam organisasi atau perusahaan yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi yang akan digunakan oleh satu atau lebih pemakai. Dalam sistem informasi memuat berbagai informasi penting mengenai orang, tempat, dan segala sesuatu yang ada di dalam atau di lingkungan sekitar organisasi. Setiap membicarakan tentang sistem informasi, maka di dalam benak setiap orang pasti akan terbayang tentang komputer, di mana suatu sistem informasi pasti akan menggunakan komputer. Munculnya komputer telah menambah satu atau lebih dimensi seperti kecepatan, akurasi, peningkatan volume data, dan lain-lain yang memberikan lebih banyak alternatif dalam pengambilan keputusan. Jadi, sistem informasi bukanlah hal yang baru, komputerisasinya lah yang terus-menerus mengalami pembaruan. Perkembangan lebih lanjut memunculkan istilah sistem informasi berbasis komputer, yakni sistem informasi yang menggunakan sumber daya komputer meliputi perangkat lunak dan keras, serta manusia dalam melakukan aktivitasnya untuk mentransformasi data menjadi produk informasi bagi kepentingan pengguna akhir. Dalam penggunaan teknologi komputer sebagai basis dalam sistem informasi, diharapkan informasi yang akan dihasilkan dapat lebih akurat, berkualitas, tepat waktu, dan tepat sasaran, sehingga pengambilan keputusan dapat lebih efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu keterkaitan antara sistem informasi dengan dunia manajemen khususnya pendidikan. Manajemen pendidikan adalah rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Keterkaitannya dengan sistem informasi yaitu sistem informasi merupakan aplikasi yang mendukung untuk organisasi seperti instalasi, perawatan komputer, perangkat lunak, dan data. Sistem informasi manajemen ini merupakan kunci bagian yang menekankan finansial dan individual manajemen. Teknologi komunikasi dan informasi merupakan sarana yang bisa digunakan untuk mengumpulkan atau menyediakan informasi yang dibutuhkan organisasi dengan akurat tanpa menghabiskan banyak waktu sehingga bisa mempercepat kinerja organisasi. Sedangkan sistem informasi manajemen berguna pada organisasi untuk menyediakan informasi-informasi yang dapat digunakan sebagai bahan-bahan pertimbangan oleh pimpinan dalam pengambilan keputusan. Maka pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini dalam sistem informasi manajemen akan mendukung gerakan informasi agar berjalan dengan cepat dan akurat. Kemudian kemudahan yang ada ini akan membuat SIM menjadi lebih efisien. Soal nomor 2 yaitu seberapa penting sistem informasi manajemen dalam dunia pendidikan. Berikan sedikit penjelasan dan contoh SIM dalam kinerja pendidikan. Adanya sistem informasi manajemen dalam dunia pendidikan sangatlah penting. Hal ini dikarenakan organisasi bidang pendidikan merupakan organisasi non-profit atau di bagian pemerintahan, misalnya sekolah, harus memerlukan komunikasi dalam menjalankan organisasinya untuk mencapai tujuan. Menurut pakar komunikasi, ada sekitar 75% sampai 90% waktu kerja yang digunakan oleh pimpinan atau manajer untuk berkomunikasi, menyampaikan atau menerima informasi yang akan berguna sebagai bahan pertimbangan dalam membuat suatu keputusan. Maka, organisasi pendidikan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara maksimal dalam proses SIM, sehingga akan memudahkan manajer dalam memperoleh informasi yang relevan dan dibutuhkan tanpa harus menghabiskan banyak waktu.
Selain itu, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan, karena melalui pengembangan teknologi informasi dan komunikasi ini, dunia pendidikan akan menghadirkan berbagai jenis kegiatan yang berbasis teknologi seperti e-learning dan e-library, serta sebagainya. Contoh lain STEM dalam kinerja pendidikan, misalnya adanya sistem informasi akademik atau SIAKAD online yang telah diterapkan oleh berbagai perguruan tinggi yang sangat membantu manajer, orang tua, peserta didik maupun karyawan seperti dosen, TU, dan sebagainya dalam mengakses informasi sehubungan dengan informasi yang dibutuhkan mengenai akademik. Manajer dapat mengambil keputusan berdasarkan SIAKAD, misalnya mengenai tentang perkembangan rata-rata nilai mahasiswa. Ketika terjadinya penurunan, maka manajer dapat mengevaluasi penyebab-penyebabnya sehingga dapat mengambil keputusan untuk memperbaiki kelemahan yang ada. Bagi orang tua, mereka bisa melihat perkembangan dan mendapatkan informasi mengenai kemajuan belajar anaknya setiap saat. Bagi peserta didik yang memperoleh kemudahan informasi mengenai perkuliahan, dan bagi karyawan yang juga dimudahkan pekerjaan mereka baik dalam menginput nilai maupun menyimpan data-data nilai. Selanjutnya soal nomor 3, yaitu dari makalah yang sudah saudara presentasikan, jelaskan beberapa simpulan dari makalah tersebut. Dari makalah yang telah saya presentasikan yang berjudul Pengenalan Sistem Informasi, E-Learning, E-Education, dan E-Business, dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain E-Education adalah singkatan dari Electronic Education, merupakan sistem pendidikan berbasis media elektronik seperti radio dan televisi. E-learning merupakan istilah bagi sistem pembelajaran jarak jauh yang diperuntukkan bagi pembelajaran secara elektronik termasuk media komputer dan telekomunikasi. Sistem informasi e-business merupakan perangkat, cara, atau metode bisnis yang memanfaatkan teknologi hardware, software, network, dan brainware untuk berinteraksi, bertransaksi, dan menjalankan berbagai aktivitas bisnis antar organisasi tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Manajemen e-learning merupakan suatu mekanisme yang dapat memberdayakan unsur-unsur manajemen dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. E-learning berbasis Moodle secara default menyediakan 7 lapisan user atau pengguna yang memiliki peran-peran tertentu sesuai dengan nama atau jabatannya. Manfaat e-business dan e-commerce sendiri dalam organisasi pendidikan antara lain dapat menarik minat masyarakat terhadap suatu organisasi yang dipromosikan melalui internet, menurunkan biaya operasional, dan menghemat waktu. Sedangkan dampak negatif e-business dan e-commerce dalam organisasi pendidikan antara lain kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan, pencurian informasi rahasia yang berharga, gangguan pelayanan online, dan kerugian yang tidak terduga. Baiklah, itu tadi jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.